kita bertemu di tempat ini, di ruangan ini adalah untuk membangun perspektif, untuk merubah mindset, merubah cara berpikir kita dari hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah kemudian dinamakan dengan design thinking. Ya. Saya kira sudah dibuka tadi malam. Ada yang bisa memberikan penjelasan kepada saya apa yang dimaksud dengan design thinking? Ada mic? Ya. Design thinking sudah tahu teman-teman. Tadi malam sudah ada di design thinking. Sudah di sini. Ya, apa design thinking? Ayo. Waduh. Baik. Tadi saya katakan bahwa untuk kembali ke desa sebagai taruna desa, teman-teman ini menjadi harapan dari teman-teman di lingkungannya, Pak. Dan dari Lampung Utara, dari semua kabupaten ada ya? Ada ya? Ada teman-teman adalah duta wakil dari kabupaten kota yang ada di provinsi Lampung ini sebagai anak muda yang harus berubah cara berpikirnya. Teman-teman sebagai generasi muda, syarat untuk bisa melakukan perubahan itu yang pertama adalah punya kepekaan, punya kepedulian sosial. Tanpa itu, ya kita akan melakukan pengulangan yang sama seperti yang orang-orang tua kita. Disinilah harus berubah. Disinilah yang kemudian kenapa dihadirkan teman-teman dari semua kabupaten kota di tempat ini dalam rangka untuk merubah mindset, merubah cara berpikir kita agar potensi-potensi lokal yang ada bisa dikembangkan. Pekerjaan tidak mutlak harus menjadi pegawai kantor. Yang terbaik negara kita adalah bagaimana kita mampu mengolah sumber daya alam yang ada, mengoptimalkan, bekerja sama dengan satu tim yang bagus, dan itu akan menjadikan kehidupan yang lebih baik. Yang mengubah siapa bukan kita. Kalau kita berharap terhadap orang-orang tua kita, maka perubahan akan sangatlah lambat. Oleh sebab itu, design thinking, cara berpikir dengan menggunakan kepedulian sosial, berangkat dari tim kerja yang baik dan menggunakan sistem yang sudah dibangun, diberikan, akan bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan perubahan. Jadi teman-teman sekalian, design thinking itu adalah cara berpikir, ya, cara berpikir yang dimulai dari sikap kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Paham? Jadi cara berpikir, cara kita bertindak berpikir yang dimulai dari kepedulian sosial terhadap lingkungan kita, yang kemudian dari situ kita akan mencoba untuk berpartisipasi. Dimulai dari mana kita bisa melakukan perubahan itu? Ya. Pak, belum bisa tidak udah. Teman-teman, langkah awal kita berpikir secara design thinking, ya, itu adalah dengan mengenali masalah. Ada yang tahu apa masalah? Menurut pandangan teman-teman sekalian, apa itu masalah? Dari Damar. Sesuatu yang membuat resah. Sesuatu yang membuat resah. Ada lagi? Mungkin masalah kesenjangan antara yang ideal, yang seharusnya, dan yang terjadi itu bisa menjadi sebuah masalah. Jadi kelompok ini diwakili oleh Damar dari sini. Anak-anak muda di Lampung Barat. Apa menurut teman-teman ini masalah? Sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah.
Itu jadi masalah. Aku belum puas. Dari sini, Oke, mungkin masalah adalah suatu kondisi mana tidak adanya kesesuaian antara apa yang ingin kita hadapi. Mungkin kalian boleh apa? Terkait marginal tadi. Boleh. Oke, terkait marginal tadi, mungkin kami di Metro Pak. Mungkin kamu bisa datang malam minggu kita mengadakan antara diskusi untuk kaum pertelahan atau kaum anak pang. Di situ kita membahas bahwasanya anak pang ini bukan hanya anak-anak jalanan, dan mereka harus mengerti bahwasanya pang itu apa, literasi. Mereka harus tahu sejarah itu. Memakai sepatu boot itu bukan mereka gaya-gayaan, cuma karena memang pertentangan mereka kepada era pada saat itu. Untuk apa? Ya untuk bahwasanya mereka juga bisa pakai sepatu boot, bukan hanya pemerintah saja. Yang kedua terkait sukses di desa tadi Pak. Mungkin saya kurang sepakat bahwasanya kalau tinggal di desa itu kita tidak bisa sukses, kemungkinan kecil. Saya kurang apa ya? Kurang sepakat. Walaupun saya tinggal di kota, bahwasanya itu hanya pilihan strategi saja. Kesuksesan tidak ditentukan oleh pos. Kesuksesan itu tentang terkait bagaimana kita mau berusaha, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang. Maka kalau di Nabi Thalib itu jika tidak sanggup menerima pahitnya belajar, maka bersiaplah menanggung pahitnya kebodohan. Kalau dari saya, jika tidak sanggup menahan pahitnya berjuang, maka bersiaplah untuk menerima pahitnya terbuang. Mungkin itu Bang. Siap. Baik. Dari sekilas apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tadi bahwa kita itu berada di tengah-tengah masalah. Teman-teman ini berada di lingkar di mana di situ banyak persoalan yang muncul. Hanya apakah kemudian persoalan itu menyangkut dengan orang lain? Apakah persoalan itu adalah persoalan Anda sendiri sebagai seorang manusia pribadi, keluarga, hubungan dengan lingkungannya, negara? Gitu. Jadi secara umum masalah itu ada tadi disampaikan kesenjangan ya, antara harapan dan kenyataan itu tidak balance, tidak nyambung. Gitu. Harapannya sekolah tinggi-tinggi sarjana, ya, sudah disekolahkan oleh orang tua kita ke pertanian, misalkan ke fakultas pertanian, nah, kemudian pulang terjun ke masyarakat, dia berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian, dia tidak dapatkan hasil, itu dianggap sebagai sebuah masalah. Ada tadi dikatakan ada komunitas pang misalnya sendiri real yang dikatakan bahwa teman-teman berada di lingkar kehidupan, di lingkar persoalan yang ada. Ini sebuah contoh bagaimana kemudian teman-teman peduli terhadap persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita. Ini menjadi penting. Jadi masalah jangan hanya didekati dari perspektif diri kita. Semua orang punya masalah. Tergantung skalanya, besar kecilnya, relasinya. Nah, sebagai seorang yang terdidik, sebagai teman-teman yang tercerahkan pemikirannya, maka masalah untuk persoalan-persoalan bersifat pribadi bukan diabaikan. Ya, tetap itu adalah bagian dari bagaimana kita berupaya untuk menangani masalah itu. Tetapi dalam konteks design thinking, dalam konteks kita berpikir untuk kepedulian didasari dengan persoalan-persoalan masyarakat yang ada, maka persoalan yang harus didahulukan, yang harus diatasi terlebih dahulu adalah bagaimana kita menaruh ya, pemikiran, mindset yang harus kita rubah adalah
ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas masyarakat seperti PAM, seperti pertanian, harga singkong yang selalu saja jatuh, tidak pernah tinggi, persoalan-persoalan kemiskinan di kota, kaum miskin kota, dan sebagainya. Ini tentu siapa sih yang tidak menginginkan kesuksesan? Siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan? Cita-cita besar sebagai seorang manusia pasti hidupnya pengen bahagia, pengen sukses. Siapapun di level manapun, pengen hidup enak, makan cukup, ya, anak-anaknya sekolah semua. Tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya, keinginan tersebut, cita-cita tersebut sulit untuk diwujudkan. Gitu. Apakah kira-kira kemudian melihat banyak persoalan masyarakat seperti ini? Tentu inilah yang hari ini pagi ini akan kita coba bedah, teman-teman. Jadi secara spesifik ya, secara pendekatan design thinking, bahwa setiap masalah, setiap persoalan itu tidak berdiri sendiri. Dan pandangan design thinking bahwa pola berpikir tentang menghadapi masalah itu harus ada datanya, harus ada faktanya, harus ada sumber yang bisa dipercaya. Hasil wawancara teman-teman, melihat fenomena langsung, ada data tentang bagaimana harga-harga pertanian di sebuah sektor pertanian itu tidak balance dengan cost-nya, dengan biaya produksinya. Teman-teman harus punya data, harus punya informasi itu, sehingga ketika nanti teman-teman mengumpulkan atau mencatatkan atau mengidentifikasi tentang masalah itu, bumbunya adalah data-data dimaksud. Ya, tidak sekedar bunyi itu masalah, digeneralisir kemudian PAM itu bermasalah, digeneralisir kemudian petani itu harga singkongnya jatuh. Tidak bisa hanya diklaim seperti itu, tapi dalam pandangan desain thinking, setiap masalah yang muncul harus ada datanya, harus ada faktanya. Disinilah tantangan bagi teman-teman sekalian nanti. Jadi sekali lagi bahwa untuk mengklaim bahwa di tempatmu, di lingkunganmu itu ada persoalan, ada masalah, maka sisipkan datanya, bumbui, libatkan data apa yang bisa kemudian mengatakan bahwa di desa Sumbersari, Purwosari, Kecamatan Batanghari, Tuban, misalkan itu ada persoalan pertanian. Faktanya bahwa di sana mencari pupuk sulit. PPL tidak pernah hadir di ruang-ruang publik untuk memberikan penyuluhan terhadap situasi pertanian. Jadi contoh-contoh bagaimana kita mengatakan, bisa mengklaim bahwa ini adalah masalah. Jadi untuk bisa mengidentifikasi teman-teman nanti dalam diskusinya itu bisa teman-teman ngambil dari berbagai persoalan yang ada di lingkungan. Setidaknya kalau ngomong soal SDGs itu sebuah pandangan dunia bahwa ini adalah masalah di sektor pertanian, di sektor air, banyak sekali masalah-masalah yang muncul. Jadi bisa saja persoalan yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari, bisa trennya seperti apa? Tren
tren pasar, tentang globalisasi, nanti akan muncul di situ persoalan-persoalan dengan target-target yang diharapkan oleh petani, misalkan dia harus menjual harga sekian tapi tidak sampai. Semua ada yang berbenturan antara fakta-fakta dan kenyataan di masyarakat. Nah, teman-teman, dalam pola berpikir kritis design thinking, tidak semua persoalan itu kemudian dianggap tidak punya fungsi. Jadi ada peluang, ini satu contoh, ada peluang. Tadi ketika kita ngomongin soal PAM misalkan, yang hanya dianggap sebelah mata, gitu ya, dianggap sebagai gaya-gayaan, tetapi satu contoh, kalau PAM itu dianggap bermasalah oleh umumnya masyarakat, itu bagaimana memanfaatkan PAM itu sebagai peluang untuk misalkan, bagaimana membangun literasi penting agar komunitas PAM itu tidak menjadi komunitas yang menggunakan narkoba misalnya. Ada tindakan-tindakan antisipatif bagaimana mempengaruhi, membangun wacana teman-teman di komunitas PAM untuk misalkan tidak meresahkan masyarakat. Ini artinya apa? Bahwa kalau PAM itu tadi dianggap masalah, tapi ketika dipoles, ditempeli, dilabeli dengan literasi yang bagus, yang benar, maka kemudian bahwa masalah yang dianggap masalah tadi menjadi peluang untuk apa? Untuk menitipkan pesan-pesan baik untuk kebaikan masyarakat secara banyak, secara umum. Ini contoh misalkan di rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu jalanan, ya. Itu kalau lagi full penuh, ya, lampu merah, ada perempatan lampu merah, adanya tanda-tanda ruang-ruang yang dikasih lampu merah, hijau, kuning, atau tanda-tanda petunjuk arah dan sebagainya, itu masalah. Apa? Kenapa menjadi masalah? Sebab kalau orang semuanya berjalan dari berbagai macam arah, tentu akan ada tumburan, tentu akan ada benturan antar kendaraan. Nah, ditempeli rambu-rambu, diadakannya rambu-rambu itu adalah bagian dari sebuah peluang bagaimana menjaga kesehatan, menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Itu bahayanya ketika itu ditabrak. Begitupun di masyarakat. Nanti teman-teman akan menemukan hal-hal yang sekiranya itu dianggap masalah, tetapi sebetulnya itu adalah peluang dengan masalah yang dianggap masalah oleh masyarakat tadi bisa kemudian diantisipasi. Antisipasinya apa? Bisa harus ada inovasi-inovasi bagaimana memanfaatkan masalah ini menjadi peluang untuk bisa mengatasi masalah. Bagaimana menjaga keselamatan nyawa manusia dengan dikasih rambu-rambu. Kalau di sini misalkan ada ada contoh, ada anak ketika ada mesin-mesin di rumah sakit yang dia takut ditempeli ada tema-tema, ada stiker yang ditempelkan di situ, lalu anak-anak menjadi tidak takut. Jadi teman-teman bisa nanti menganalisis persoalan yang terjadi di masyarakat, tetapi kemudian menjadi cara, menjadi alat untuk membangun sesuatu yang perspektif yang lain yang lebih baik dengan masalah tersebut. Bagaimana mendefinisikan masalah secara benar? Pertama main. Ya. Jadi untuk mendekati masalah dari teman-teman
sehingga singkong jatuh. Ini masalah. Secara umum ini pasti dirasakan sebagai sebagai individu petani singkong itu dianggapnya masalah. Maka cara berpikir dengan menggunakan alat mind map ini adalah bagaimana sih singkong yang bermasalah itu apa saja? Apakah karena kadar airnya terlalu tinggi, ya? Ataukah jenis singkong yang kita tanam itu tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh pabrik, atau barangkali harga yang selalu dimainkan oleh pihak pabrikan dan sebagainya. Jadi berpikir dengan menggunakan mind map ini tidak berpikir satu jenis. Oh, masalahnya harga singkong jatuh. Tidak sampai di sini. Tapi harus dikurai dalam pikiran kita itu ngalir. Begitu saja. Akarnya apa, yang sebelah sini apa, jadi seperti apa, sebagainya. Jadi ini mind map digunakan untuk menggali secara dalam, menggali secara lebih luas, mengalir seperti halnya otak kita yang ketika berpikir satu jenis, kita berpikir satu masalah tapi berkait dan seterusnya. Ada keterkaitan antara masalah itu dengan masalah-masalah yang lain. Ada sub masalah, ada bagian-bagian dari masalah. Ngomongin soal kelangkaan pupuk misalnya, itu harus sampai pada sektor pupuk yang kita bayangkan. Kalau kita ngomong soal pupuk kan pasti pupuk yang dikemas, pupuk kimia. Bagaimana di otak kita ngomong soal pupuk itu mengalir? Apakah limbah pertanian seperti halnya jerami, limbah kotoran hewan itu tidak bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk dan seterusnya. Ini pola atau cara berpikir dengan mind map. Ketika mendekati masalah dengan cara mind map tadi. Jadi mind map ini, teman-teman, cara berpikir yang global, yang mengalir ini, yang seperti halnya kita ini, mendekati masalah ini adalah sebuah cara yang harus diterapkan dalam proses design thinking, berpikir secara perubahan untuk masyarakat kita. Cabang-cabang seperti itu. Satu yang masalah yang kita kemukakan, tapi akarnya ya. Baik. Bisa dipindah ke tugas ya, yang file saja. Teman-teman, kita akan bekerja. Teman-teman gunakan pelapor di masing-masing. Ada alatnya kan? Ya. Kita akan coba pengetahuan teman-teman tadi, mencoba menguraikan masalah. Masalah itu pasti menjadi tantangan di dalam kelompok Anda. Dalam grup ini misalkan Damar memandang di daerahnya daerah Lampung mana ini, dari pesisir barat, memandang bahwa ada persoalan ini di tempat di lingkunganku secara umum, gitu ya. Coba teman-teman dekati, ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan itu? Kemudian dari persoalan itu apa saja yang melingkari dari persoalan itu? Ya, nambahan Pak.
Kita kemarin masing-masing kelompok sudah mengangkat isu. Pak, kemarin sudah mengangkat masalah isu yang sudah ditemukan masing-masing. Nah, berangkatlah dari situ. Isu dia, nah, kemarin apa istilah kemarin? Ikeo. Terus di situ apa? Jadi berangkatnya dari situ. Mereka sudah kemarin menganalisis apa potensi apa yang hilang dan sebagainya. Jadi dia menemukan isu yang sudah di kelompok. Nah, lanjutkan dulu. Sudah sangat terbantu. Terima kasih Pak. Ya. Sudah sangat terbantu, teman-teman sudah punya gambaran. Ya. Ada persoalan utama yang sudah kalian temukan di masing-masing kelompok. Silahkan yang melingkupi isu yang sudah kalian tulis apa saja. Ya, sama seperti kemarin bisa dipakai apa ini kertas ini atau juga bisa dituliskan begitu saja. Silahkan kita bekerja untuk menganalisa ini di masing-masing kelompok. Waktunya 5 menit. Baik, 5 menit. Oke, silakan. Dimulai dari Lisa. Ini dulu, kita ke depan dulu karena tadi dapat informasi dari Pak Jakung bahwa masalah ini sudah dibedah sebetulnya. Tapi yang ini dulu. Jadi teman-teman, ya, tadi yang saya katakan bahwa di setiap persoalan itu ada lingkaran, ada persoalan-persoalan yang mengikutinya, ya, yang mengikuti dari setiap temuan masalah tadi. Kita akan coba kita akan dekati menjadi lebih dalam lagi. Jadi itu ada misalkan di sana tidak apa namanya, bukan apa? Tikau, apa tikau? Oh, tikar. Ada tumbuhan untuk membuat tikar, gitu ya. Itu potensinya, itu peluangnya, gitu kan? Ya. Ada masalahnya. Kelangkaan bahan bakunya. Ya. Nah, itu nanti coba didekati soal tikau tadi itu menjadi masalah utamanya. Tapi apa sih yang kemudian menyebabkan ini dari berbagai sudut pandang? Ada dari sumber daya manusianya. Apakah sudah terlatih belum orang-orang yang bisa membuat tikar, bahasa Indonesia kan ya, tikar dengan desain yang lebih menarik agar tikar itu kemudian diminati secara global, gitu ya. Itu dari sisi sumber daya manusianya. Apakah di sana ada mesin, ada apa? Terhangat. Ya, adakah alat-alat yang kemudian tidak ditemukan? Karena untuk mendesain sebuah tikar yang bagus butuh peralatan mesin misalkan. Atau kalau itu harus jahitnya mesin jahit itu juga harus mesin jahit yang beda dengan menggunakan mesin jahit biasa. Gitu. Jadi apakah di situ ada dengan persoalan contoh tikar tadi ya? Kemudian di situ ada metode itu cara. Apakah cara yang digunakan itu sudah cara-cara yang cara-cara yang profesional, cara-cara yang apakah masih menggunakan cara-cara tradisional? Ini tadi caranya. Sehingga cara itu sebenarnya bisa menjadi penyebab. Oh, ini penyebabnya dari sisi caranya belum maksimal. Terus ada material. Tadi dikatakan di sana tikar itu sudah langka bahan bakunya. Karena di situ juga akan menyangkut material. Jadi ngomongin soal permasalahan di komunitas, di pedesaan, untuk mendapatkan akar persoalan yang sesungguhnya itu butuh 4 komponen itu. Harus didekati dengan 4 masalah, 4 sumber persoalan tadi. Ada manusia, ada sumber daya manusianya, kemudian ada peralatannya, ada mesin, ya, ada mesin yang mungkin digunakan untuk mendesain itu, ada bahan bakunya langkakah, misalkan pupuk juga gitu. Ini tadi kan sekedar contoh tikar, di pupuk juga begitu. Untuk kebutuhan petani agar tanamannya subur, agar tanamannya kemudian bisa menghasilkan nilai lebih, gitu ya. Itu ada material-material yang mesti digunakan.
Nah, teman-teman, tugas teman-teman tadi adalah untuk menemukan akar masalah. Ya, untuk menemukan akar masalah menggunakan pendekatan fishbone diagram ini, tulang ikan ini. Jadi tulang ikan itu yang besar ini akarnya, masalahnya, ya. Ada banyak nih masalahnya. Nanti akan teman-teman temukan. Misalkan dari sisi sumber daya manusianya apa saja masalahnya, penyebabnya itu apa gitu. Penyebabnya jadi masalah itu apa? Dari sisi mesin. Mesin itu apakah harus menggunakan mesin? Kalau dia terpaksa tidak harus menggunakan mesin, misalkan kalau tidak menggunakan mesin, mengandalkan tenaga manusia saja, tingkat capaian produktivitasnya kurang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tolong persoalan-persoalan tadi didekati dari ini. Ada pertanyaan? Sampai di sini sebelum kita ke ruang kerja, ke kelompok, diskusi kelompok, ada pertanyaan? Cukup? Baik, silahkan, waktunya Gak lama, nggak lama ya, 10 menit ya? Ya teman-teman, ini resiko kita agak cepat karena kita dimolor 15 menit lebih malah ya. Jadi mohon nanti agak cepat. Jadi intinya kemarin kan sudah ketemu titik masalah ya, titik poin fokus kita. Nah, apa akar masalahnya? Maka kita bagi 4. Temukan akar masalahnya. Teman-teman gak usah diskusi, masing-masing nulis di stick note, nulis masing-masing aja, gak usah diskusi. Terus nanti ada yang gambar seperti itu, oh ini berarti masalah di manusianya, ini masalah di mesin, ini masalah di materialnya, suplai bahan baku, terus ini masalah di metode, tekniknya, ya. Gak usah mikir, nulis masing-masing stick note apa penyebab masalah yang terpilih kemarin, sehingga nanti akan ketemu ujung masalahnya Pak ya, akar masalahnya. Akar masalahnya kan? Ya, akar masalahnya. Jadi saat menempelkan di mesin misalnya, itu kalau bisa diurutkan, yang paling mendasar apa? Dirankingkan kalau bisa. Ya, oh akar masalahnya apa? Oh orangnya nggak bisa. Oh terakhir misalnya SDM, misalnya itu paling utama, paling ujung. Sehingga seolah-olah ilmu akar itu semakin merucut, semakin ujung. Nah inilah yang paling pokok masalahnya. Oke? Paham ya? Silakan. Kerja dalam waktu yang cepat. Baik, silakan teman-teman mengerjakan ini dalam waktu 10 menit ya. Sampai ketemu akar masalahnya. Akar masalah itu akan mentok ketika sudah tidak logis gitu. Kalau diurut ini masalahnya tikar, nanti akan sampai ke yang pokoknya sampai tidak logis lah, itu baru akan ketemu dengan akar masalah, akan menjadi masalah utamanya. Baik, gambar buat grafik seperti itu, yang tulisan masalah itu ditempel. Kalau di sini misalnya tikau, tulis tempel tikau, ya di ujungnya. Nah nanti yang membuat tikau itu menjadi hilang itu apa? Ya. Teman-teman masih ada waktu ya, beberapa menit, silahkan dipertajam kembali sampai ketemu akar masalah. Jadi untuk memudahkan alur berpikirnya teman-teman, pendekatannya adalah pendekatan bagaimana masalah yang kita didekati itu menjadi peluang ya. Sekali lagi, masalah yang kita dekati dengan menggunakan lembar kerja fishbone diagram ini didekati dalam perspektif masalah
yang kemudian bisa menjadi peluang untuk bisa mengatasinya. Contoh misalkan ya sampah, ya sampah itu menjadi masalah. Dengan berbagai variannya orang pasti akan mengatakan ini masalahnya masalah sampah nih. Dari sisi mesinnya apa menjadi penyebabnya kok menjadi masalah, kemudian dari sisi sumber daya manusianya, metodologinya untuk pengumpulan sampah dan sebagainya. Tapi di situ ada peluang teman-teman, kalau memang masalah sampah ini dioptimalkan, kemudian sampah itu bisa didaur ulang menjadi industri kerajinan, atau bisa dari sampah yang organik bisa menjadi pupuk dan sebagainya. Jadi perspektifnya harus dibangun, perspektif bagaimana masalah itu bisa menjadi peluang, gitu ya. Dan itu digali apa yang menjadi penyebabnya terlebih dahulu. Sebanyak-banyaknya dulu dikumpulkan, oh masalahnya ini penyebabnya ini, sampai akhirnya ketemu pada satu titik sudah mentok lagi. Itulah yang kemudian dikatakan atau kita klasifikasikan sebagai akar masalah. Dari akar masalah nanti akan ditindaklanjuti oleh peluangnya apa? Peluang dari akar masalahnya apa? Seperti tadi saya katakan tadi, harus dari perspektif perspektif bahwa masalahnya bisa ditindaklanjuti, bisa dijadikan wacana ekonomi, sosial, bahkan sampai ke politik dan seterusnya. Inilah pendekatan design thinking. Monggo, masih ada kira-kira yang detail ya, sampai 5 menit lagi teman-teman. Kalau merasa itu kurang atau merasa ini harus diperbaiki, silahkan, waktunya masih cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya, perkenalkan kami dari kelompok penasaran, yaitu dari Pringsewu dan Pesawaran. Di sini fokus utama kami adalah membahas potensi desa yang ada di Kabupaten Pringsewu, yaitu Desa Pagelaran di Kecamatan Pagelaran, dengan potensi yang ada adalah perikanan air tawar. Dan di sini kami akan membahas dari segi pembudidayaan dan pemasarannya. Yang jadi masalah utama adalah belum adanya subsistem agribisnis pengelolaan. Jadi maksudnya di sini si hasil dari panen ikan tadi hanya didistribusikan dengan cara tradisional, mentah. Belum ada inovasi dari petani untuk memasarkan hasil panen ini secara nilai matang gitu kan, bisa jadi suatu produk yang punya nilai jual lebih. Seperti misalnya kalau ikan air tawar itu kan ada ikan nila, ikan lele, ikan emas. Nah, dari ketiga jenis ikan tadi kita kerucutkan ke ikan lele. Potensi ikan lele untuk dijual lebih bernilai itu kan banyak, tapi masyarakat dan petani yang membudidayakan di sini belum tergerak untuk memasarkannya secara inovatif yang lebih bernilai jual gitu. Jadi masih dijual secara tradisional, mentah. Itu kenapa? Jadi masalah itu akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, terima kasih. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin. Ingin melanjutkan pemaparan terkait hasil proyek kami. Saya ingin memperkenalkan bahwasanya kenapa kami mengambil Desa Pagelaran. Desa Pagelaran itu di Kabupaten Pringsewu menjadi produksi ikan air tawar terbesar, dan di mana komoditas utamanya ada ikan nila dan ikan lele. Untuk pemasaran ikan nila dan ikan lele itu sudah sampai ke Sumatera Selatan, Palembang, DKI Jakarta dan sekitarnya. Kenapa kami mengambil ikan lele? Dalam pertanian itu ada 5 subsistem agribisnis. Yang pertama ada subsistem hulu, yang kedua ada subsistem usaha tani,
Yang ketiga ada subsistem pemasaran, yang keempat ada subsistem pengolahan, yang kelima ada subsistem lembaga penunjang. Di mana 5 itu harus penting. Yang pertama, kenapa harus ada 5-5-nya? Di sini hilang salah satunya, subsistem agribisnis pengolahan. Hal itu yang paling penting untuk menambah nilai guna dari bahan pertanian. Di Indonesia, permasalahan utama pertanian adalah bahan bakunya tidak tahan lama. Ketika ikan lele 1 minggu mungkin sudah bisa busuk, 1 bulan sudah bisa busuk. Maka dari itu pentingnya subsistem agribisnis pengolahan tersebut. Yang kita analisis dari fishbone diagram, untuk metodenya yang pertama, petani ikan air tawar khususnya ikan lele masih melakukan penjualan panennya dengan cara tradisional, dan itu step by stepnya banyak, dari tengkulak, pedagang kecil, pedagang besar, baru ke pengecer, itu sangat banyak sehingga harganya sangat jauh dan harga didapat petani sangat kecil. Dan untuk pengolahannya petani belum ada inovasi resep atau teknik pengawetan ikan lele tersebut. Dan selanjutnya tidak ada proses pembekuan atau pengawetan sehingga tidak tahan lama. Untuk mainnya dari hasil diskusi kami bahwasanya kurang keterampilan dari sumber daya manusia Desa Pagelaran untuk mengolah ikan lele dan kurangnya pengetahuan pemasaran produk olahan. Selanjutnya ada kurang pendampingan dan pelatihan dari pemerintah untuk khususnya ikan lele. Belum adanya pendampingan serius untuk petani menjadikan hasil panen lebih bernilai jual dan regulasi standarisasi pangan. Dan selanjutnya untuk material dari permasalahan ini, yang pertama adalah permodalan, yang kedua bibit ikan unggul belum banyak. Lele mentah memiliki daya simpan yang terbatas dan variasi bahan baku terbatas sehingga jenis produk olahan kurang bervariasi. Dan untuk mesin, kurangnya infrastruktur listrik dan jaringan infrastruktur dan mahalnya alat produksi yang mengakibatkan tidak ada fungsi pengolahan dan minimnya akses, dan hal tersebut mengerucut pada permasalahan inti kita, belum adanya pengolahan. Ketika subsistem ini terpenuhi, otomatis hal tersebut akan meningkatkan pendapatan rumah tangga para pembudidaya ikan lele. Mungkin sekian dari permasalahan kami, saya kembalikan ke teman saya. Cukup ya, mungkin pemaparan yang bisa. Luar biasa. Jadi satu contoh bagaimana menganalisis akar masalah ya untuk teman-teman semua. Akar masalah dimulai dari hal-hal yang memang faktanya itu ada, faktanya itu ditemukan, sehingga tadi misalkan ada 5 konsep itu adalah satu bukti bahwa menganalisa masalah itu harus dibumbui dengan data-data yang seperti itu, sehingga inilah yang kita katakan sebagai cara berpikir design thinking untuk mendekati persoalan ikan ya, persoalan ikan yang ada di pagelaran Prince Edward. Kita kasih aplaus untuk teman-teman dari kelompok penasaran. Baik, kita menuju Bandar Lampung dan Lampung Selatan apa tadi? Balsem. Balsem, ya, Balsem gosok terus. Balsem gosok. Baik. Siap. Silakan. Oke, terima kasih. Sepertinya kemarin saya dengar pantun, kita juga ada pantun. Indonesia negara hukum, semua harus patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok Balsem, Bandar Lampung Selatan Maju. Di sini kita mengangkat isu itu tentang sampah. Sebelum di sini perkenalkan, nama saya Khairul Umam dan di sini ada 2 rekan saya. Sedini Andika Pratama. Saya Nangrol Kausar, bisa dipanggil dengan Kausar.
Kenapa kita mengangkat isu sampah? Karena ini masalah kompleks, artinya di kota ada, di desa ada, dan ini adalah masalah klasik gitu. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang mainnya dulu, bukan metodenya. Ini sebelumnya mohon maaf ya, kita menjelaskan mainnya dulu karena di akar masalah biasanya nanti di manusianya. Yang pertama itu ada kenapa sampah ada, itu adanya rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Jadi di negara kita itu adalah penyumbang sampah plastik keberapa, Mas? Yes. Ya, artinya itu adalah penyumbang sampah yang banyak gitu. Di sini yang kedua, kebiasaan manusia dan sistem dari atas yang ingin hidup lebih simpel atau habit. Perilaku konsumtif masyarakat meningkat. Jadi kenapa dulu sampah itu bukan jadi masalah? Mungkin dulunya di Indonesia ini daya konsumtifnya masyarakat itu tidak ada. Artinya kita mau minum ya masak sendiri. Terus kemudian mau makan tempe ya bungkusnya ya dari daun pisang dan sebagainya. Terus kita itu sekarang masyarakat jauh lebih simpel untuk menggunakan apapun barang itu jauh lebih simpel gitu. Terus kemudian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Artinya hanya ada beberapa orang yang sadar bahwasanya sampah ini bukan cuma sekedar masalah, tapi sampah ini bisa dimanfaatkan agar sampah itu bisa bermanfaat kembali, itu sangat minim sekali. Terus kemudian di sini kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, artinya membuang sampah sembarangan ini bukan sekedar pemahaman kita tentang kita membuang sampah. Tapi kadang kita tuh tidak respon ketika kita melihat sampah. Jadi ini kan sampah gua nih, lo kan sampah lo gitu. Artinya itu beda kebiasaan di negara kita seperti itu. Contoh di sini ada sampah, pasti di sekitar kalian ada sampah. Sampah yang jatuh, contoh makan permen. Sampah yang jatuh itu kita cuman buang sampah yang kita makan kan, permen yang kita makan kan. Tapi sampah temannya itu kita buang apa enggak? Buang. Itu sangat minim sekali, makanya itu rendah. Ada tapi sangat rendah. Nah, terus kemudian rendahnya kepedulian sosial terhadap kebersihan lingkungan. Di sini juga itu tidak di kota, tidak di desa. Itu masalah ini pasti ada. Kepedulian kita sama lingkungan itu tidak ada. Terus kemudian kurangnya pengetahuan mengenai dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Mungkin kalau di kota dampak sampah itu jangkanya paling sebulan 2 bulan. Ketika hujan langsung banjir dampaknya kelihatan. Tapi kalau di desa mungkin berapa tahun lagi. Pengelolaan sampah di desa juga mungkin sekarang kita buang sampah sembarangan, nanti 10 tahun 30 tahun lagi itu bakal kita baru ngerasain banjir. Tapi kalau dampak kesehatan yang lainnya, contoh pencemaran yang lainnya, itu mungkin bisa dirasakan seketika juga gitu. Terus kemudian di sini kita ada metode. Metodenya faktor penyebab yang terkait cara atau sistem kerja pengelolaan sampah. Dan yang ketiga juga masih dengan metode tidak ada sistem yang konsisten di tingkat rumah tangga. Artinya kita juga di sistem rumah tangga masing-masing itu tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang mengedukasi untuk anaknya gitu ya, ataupun keluarganya masing-masing. Terus kemudian kalau di kota itu jadwal pemungutan sampah tidak teratur gitu. Kalau di kota biasanya beda-beda ya Mas ya, tidak menentu gitu. Terus kemudian tidak ada prosedur atau SOP pengelolaan sampah di RT RW. Artinya di sini tidak ada penekanan bagi masyarakat bahwasanya pengelolaan sampah harus seperti ini, seperti itu. Ketika seperti ini dikasih sanksi itu tidak ada. Terus kemudian minimnya program edukasi tentang 3R. Kemudian kurangnya pelaksanaan pengelolaan sampah. Nah, di situ juga beberapa metode yang menjadi acuan kita untuk memandang sampah itu seperti apa gitu. Kemudian di sini ada
material yang akan disampaikan oleh rekan kami juga. Beliau bersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Umam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nanggul Kausar, biasa dipanggil Kausar. Sebelumnya saya pernah meneliti tentang TPA, itu studi kasus di TPA Bakung di Kota Bandar Lampung. Kenapa saya memilih studi kasus itu? Karena memang saat ini permasalahan di Kota Bandar Lampung yang sangat sensitif dan lagi tinggi-tingginya itu TPA Bakung. Saya studi kasus ke lokasinya langsung. Itu mungkin bagi kita yang menizin untuk yang tinggal di kota yang jauh dari TPA Bakung, mungkin tingkat kesadarannya lebih cuek ya, karena kita tidak berdampak langsung dengan apa yang terjadi di sana. Namun kalau kita ke sana, turun ke lapangan bahkan, itu mereka merasakan bau yang menyengat. Namun kembali lagi, kalau misalnya ditanya kenapa tetap tinggal di sini, salah satunya memang ya karena sudah di sini dan tidak ada tempat tinggal lagi gitu. Apalagi di Bandar Lampung itu sedang tinggi-tingginya kasus banjir, dan kemarin juga itu air lindi itu air yang di sampah-sampah itu mengalir sampai masuk ke rumah warga. Jadi saya tergerak untuk melakukan penelitian itu, dan ini berhubungan dengan fishbone diagram ini gitu, berhubungan dengan materialnya. Jadi faktor penyebab yang terkait jenis sampah dan atau sumber daya dan anggaran ya. Jadi memang saya sempat menanyakan di sana, Pak, mohon izin sebelumnya, di sini bagaimana untuk petugas sampahnya gitu. Mereka sangat keberatan, mungkin ini sangat sensitif ya, jadi mereka sangat keberatan dengan salary-nya. Karena mereka berurusan langsung dengan sampah, bau yang menyengat, dan mereka itu mungkin sepatu yang tebal pun tidak ada. Jadi mereka pakai sepatu adanya dan itu sampai menembus di kaki-kakinya. Jadi mereka ya sudah mau gimana lagi gitu. Jadi cuman mereka itu sebenarnya ada jadwal ya. Mereka harus ngambil ke TPS 1, 2, 3, dan 4. Namun karena mereka itu keberatan dengan salary-nya, jadi mereka hanya beberapa saja. Itu bermasalah sebenarnya di sistemnya. Kemudian ada dominasi sampah plastik yang sulit terurai. Apalagi di Kota Bandar Lampung itu sedang tinggi-tingginya pesaing di dunia industri, termasuk pendirian kafe-kafe, dan itu salah satu permasalahan di material di mana dominasi sampah plastik yang sulit terurai. Mungkin di beberapa kafe yang di Kota Bandar Lampung itu menerapkan zero waste ya, cuman itu kan sangat mahal. Jadi kafe-kafe yang belum tersentuh itu pasti menggunakan plastik. Dan kalaupun plastik itu dikurangi, mungkin kita akan mengurangi juga lowongan pekerjaan dari pekerja-pekerja yang di pabrik plastik. Jadi mungkin lebih solusinya adalah merecycle. Jadi contoh kasusnya itu ada di negara sebelah, itu negara Swiss. Jadi kenapa negara Swiss sampai saat ini itu kekurangan sampah? Karena pada saat mereka itu menyetorkan sampah ke TPA itu tidak 100%. Jadi 50%-nya itu didaur ulang, kemudian pada saat mau diserahkan kembali 25% itu dijadikan bahan bakar. Untuk di Indonesia sendiri itu kita bisa berkiblat di Bandung, dia sudah menerapkan. Dan kemarin sudah kebetulan saya mengikuti langsung di sana, pada situ ada Ibu Wakil Gubernur, dan mereka sangat terbuka dengan aspirasi mahasiswa-mahasiswa yang memang mau bergerak di persampahan. Kemudian ada kurangnya sumber daya manusia terlatih di bidang pengelolaan sampah. Kemudian tidak adanya insentif bagi masyarakat yang mengelola sampah dengan baik. Itu ya, kembali lagi ya, mereka tidak ada tunjangan ataupun benefit yang lebih. Jadi mereka kerja bukan sebaiknya tapi seadanya. Kemudian adanya minimnya anggaran untuk pengelolaan edukasi sampah. Kemudian ada meningkatnya volume sampah seiring pertumbuhan penduduk dan konsumsi. Mungkin sederhananya gini, agar masalah ini tidak terlalu besar, pengelolaan sampah itu memang harus dari dini, dari kita sendiri. Kemudian mungkin dari kita tidak mengetahui warna sampah kotak hijau itu buat apa, kuning buat apa, dan merah itu buat apa. Kalau kita tahu dan kita tergerak, mungkin kita bisa meminimalkan masalah yang nantinya bisa lebih besar, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke mesin. Jadi itu terbatasnya jumlah TPS. Karena di Bandar Lampung itu tingginya tingkat kependudukan, jadi luasnya perubahan tutupan lahan itu lebih condong ke permukiman. Jadi untuk TPS itu kan membutuhkan ruang terbuka ya, yang luas, nggak mungkin di tengah-tengah permukiman, itu kan sangat mengganggu. Kemudian tidak tersedianya fasilitas daur ulang dan
di dekat masyarakat. Kemudian ada saluran drainase tidak terawat sehingga mudah tersumbat. Mungkin kita semua, bahkan saya sendiri, ketika kita melihat drainase yang tersumbat itu langsung dijadikan tempat sampah. Nggak tahu inisiatif dari kita, langsung buang aja. Padahal itu bukan tempat sampah seharusnya. Gitu. Kemudian ada peralatan pengangkut sampah yang kurang memadai atau bahkan tidak ada. Mungkin setelah dari sini kita keluar ketemu truk sampah juga, kita pasti bisa menilai apakah itu baik atau tidak. Kemudian ada masyarakat yang kurang bijak mengelola sampahnya dan tidak bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan, akan dilanjutkan oleh Bang Denny. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya terakhir ya Pak, izin. Jadi fishbone diagram yang teman-teman buat ini, alhamdulillah studi kasusnya sudah kita jalankan di yayasan kita sendiri Pak. Kebetulan saya mendirikan yayasan di bidang lingkungan hidup, itu bergerak di Kabupaten Lampung Selatan. Alhamdulillah kemarin mewakili Provinsi Lampung untuk lomba pemuda pelopor di tingkat nasional. Nah, dan ya masalah-masalah tadi itu kita jalankan dari akar rumput itu, dari mulai permasalahan di masyarakatnya, kita pengelolaan sampah dengan berbasis pemberdayaan masyarakat itu, termasuk pengelolaan sampah organik. Di setiap rumah kita berikan ember tumpuk gitu, untuk mengelola sampah organiknya masing-masing. Kami berdayakan masyarakat secara ekonomi melalui bank sampah, melalui pemberdayaan kerajinan dan lain sebagainya. Nah, terus juga pemberdayaan pemuda melalui visi pergerakan pemuda kami untuk meneruskan visi-visi yayasan kami ke desa-desa di seluruh Kabupaten Lampung Selatan gitu. Nah, itu studi kasus yang sudah kami jalankan dan harapannya memang kemarin ketemu dengan Ibu Wakil Gubernur, pergerakan ini bisa dimasifkan di seluruh Provinsi Lampung. Harapan kita seperti itu, karena dari semua permasalahan yang ada ini menjadi permasalahan yang tidak pernah terselesaikan gitu. Karena 1 dari 1000 orang yang peduli terhadap permasalahan ini gitu. Mungkin mereka peduli tapi tidak mau bergerak. Mungkin mereka punya ide tapi bingung wadahnya kemana gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ada dari Dispora atau dari pemerintahan. Kita memang dari pemuda itu pengen berkolaborasi lebih lanjut untuk memasukkan pergerakan-pergerakan kita yang dilakukan. Terima kasih untuk semuanya. Dari kami tim Balsem Bandar Lampung, Lampung Selatan Maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini ada 2 calon kadis ini, satu kadis Bandar Lampung teman tadi itu sama DLH Lampung Selatan. Teman-teman, ini adalah contoh bagaimana kita mengurai masalah ya berdasarkan pada analisa fishbone diagram ini agar ketemu akar masalahnya gitu ya. Dan sekali lagi bahwa dari masalah yang muncul seperti halnya sampah tadi, bagaimana kita bisa menempeli dengan peluang apa secara ekonomis yang bisa kita manfaatkan dari persoalan yang ada. Nanti persoalan peluang-peluang apa yang bisa kita manfaatkan dari persoalan, dari masalah, dari akar masalah ini akan diurai lebih jauh oleh Mas Iwan, teman kami yang nanti akan mengisi materi setelah materi ini. Teman-teman, saya mungkin ada kekurangannya ya di dalam memberikan materi ini. Mohon maaf, hanya menghantarkan diskusi panjang mulai dari pagi ini sampai besok akan ketemu dengan prototipe ya, akan ketemu prototipe yang bakal ditindaklanjuti oleh teman-teman dari kewilayahan masing-masing. Jadi teman-teman, sekali lagi bahwa ini proses, bukan mata rantai yang putus. Mulai sesi ini sampai besok, sampai sesi terakhir akan kita temukan prototipe yang akan ditindaklanjuti di masing-masing daerah. Demikian, apabila ada kurang, mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.